selamat datang di channel saya. Nama saya Sabita Asfarina Putri, bersekolah di SMA 2 Kudus, kelas 11 IPS 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang masyarakat multikultural. Sebelum saya membahas lebih lanjut apa itu masyarakat multikultural, saya akan sedikit menerangkan tentang apa arti multikultural. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya atau multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Apa sih arti dari masyarakat multikultural itu? Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Saya akan membahas tentang mewujudkan masyarakat multikultural. Belajar dari pengalaman yang pernah dihadapi bangsa kita, usaha untuk membentuk masyarakat multikultural menjadi sangat penting. Secara sederhana, masyarakat multikultural dapat dimengerti sebagai masyarakat yang terdiri atas beragam kelompok sosial dengan sistem norma dan kebudayaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersama dalam wilayah lokal maupun nasional. Bahkan mereka juga berhubungan dengan masyarakat internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Multikulturalisme tidak hanya bermakna keanekaragaman atau kemajemukan, tetapi juga kesederajatan antar perbedaan. Maksudnya, dalam multikulturalisme terkandung pengertian bahwa tidak ada sistem norma dan budaya yang lebih tinggi daripada budaya lain, atau tidak ada sesuatu yang lebih agung dan luhur daripada yang lain. Masyarakat multikultural tidak mengenal perbedaan hak dan kewajiban antara kelompok minoritas dan mayoritas, baik secara hukum maupun sosial. Kulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah. Di dalamnya terkandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi berarti plural, banyak atau beragam, dan kultural yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti berjenis-jenis karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap adanya hal yang berjenis-jenis, melainkan juga mempunyai implikasi atau dampak politis, sosial, ekonomi, filsafat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang saat ini merupakan isu internasional dan menjadi tuntutan hampir di seluruh bangsa di dunia. Prinsip keterbukaan yang terkandung dalam konsep demokrasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan dan kehidupan sosial ekonomi suatu bangsa. Tujuannya adalah agar tiap kelompok masyarakat yang berbeda dapat saling menghargai sehingga kehidupan yang harmonis pun terwujud. Multikulturalisme menuntut masyarakat untuk hidup penuh toleransi, saling pengertian antar budaya, dan antar bangsa dalam membina suatu dunia baru. Dengan demikian, multikulturalisme dapat menyumbangkan rasa cinta terhadap sesama dan sebagai alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Ada tiga dasar yang dapat dijadikan acuan untuk pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap identitas budaya lain. Terkandung di dalamnya suatu pengakuan terhadap kekuatan yang dimiliki, sehingga akan muncul sikap jujur untuk mengakui keunggulan yang dimiliki budaya tersebut. 2. Adat kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat merupakan tali pengikat kesatuan perilaku di dalam masyarakat. 3. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat dilihat juga sebagai sumbangan yang besar sebagai kelompok yang lebih luas, seperti negara. Dengan dasar seperti itu, akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, sosialisasi masyarakat multikultural begitu strategis dan dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang ideal dan lestari. Mewujudkan masyarakat multikultural yang hidup dalam suasana harmonis diperlukan beberapa cara untuk memecahkan masalah yang sering timbul sebagai akibat perbedaan budaya. Wells mengemukakan 3 tahap pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut.
1. Tahap orientasi. Dalam tahap ini, anggota kelompok sering bertanya dan saling memberi informasi sehingga terhindar dari pemahaman atau pengertian yang keliru antar pihak yang berkepentingan. 2. Tahap evaluasi. Dalam tahap ini, tiap anggota kelompok membahas informasi dan saling bertukar pendapat. Dari tahap ini, keterbukaan antar kelompok atau golongan terjadi sehingga muncul berbagai alternatif baru dalam menyelesaikan masalah. 3. Tahap kontrol. Dalam tahap ini, tiap anggota kelompok menyarankan untuk mencari jalan keluar dalam mencapai suatu kesimpulan akhir. Metode tersebut merupakan salah satu upaya awal dalam mengamati secara sistematis perilaku kelompok. Dari cara di atas akan timbul suatu sikap keterbukaan antar kelompok masyarakat yang menjadi syarat utama dari hubungan yang harmonis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perlunya masyarakat multikultural. Menurut Tilaar, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme, yaitu HAM, globalisme, dan demokratisasi. HAM yang dimaksud adalah penghargaan terhadap hak-hak dasar manusia. Globalisme adalah paham mengenai kesetaraan antar keragaman budaya yang terdapat di dunia. Demokratisasi adalah proses pengakuan dan penghargaan yang besar terhadap keragaman dan perbedaan. Namun dalam kenyataannya, idealisme masyarakat multikultural sering menghadapi berbagai hambatan. Berikut ini adalah sebagian hambatan yang harus dihadapi manusia dalam menjunjung konsep multikulturalisme. 1. Menganggap budaya sendiri yang paling baik. Pengakuan terhadap budaya sendiri yang berlebihan dapat mengarah kepada kecintaan pada diri sendiri atau kelompoknya yang disebut narsisme budaya. Sikap ini merupakan warisan dari kolonialisme yang menganggap bahwa bangsa jajahannya lebih rendah dan memiliki kebudayaan interior. Sebaliknya, penjajah memiliki kebudayaan superior, yaitu pertentangan antar budaya barat dan timur. Dalam masyarakat dunia ada pandangan yang menganggap budaya barat sebagai budaya progresif atau maju yang syarat dengan kedinamisan atau hot culture. Sebaliknya, budaya timur diidentikan dengan budaya yang dingin dan kurang dinamis atau cold culture. Pertentangan ini cenderung Eropa sentris sehingga mengakibatkan westernisasi di berbagai bidang kehidupan. 3. Pluralisme budaya dianggap sebagai sesuatu yang eksotis. Ini merupakan pandangan yang banyak dianut oleh para pengamat barat terhadap pluralisme. Mereka menganggap budaya lain di luar budayanya sebagai budaya luar atau the other. Mereka memandang budaya lain memiliki sifat eksotik dan menarik perhatian, bukan dihargai sebagai budaya yang memiliki kekhasan yang berbeda dengan budayanya. 4. Pandangan yang paternalitis. Ada banyak peneliti dan pengamat budaya dari kaum laki-laki yang masih menganut paham paternalitis. Hal itu tentu saja menimbulkan bias terhadap perempuan. Hingga saat ini masih banyak masyarakat memandang status perempuan sebagai sesuatu yang minor dan disubordinasikan dari peran laki-laki. 5. Mencari apa yang disebut indigenous culture, yaitu mencari sesuatu yang dianggap asli. Misalnya di Jakarta ada kecenderungan menamai gedung-gedung dengan nama dalam bahasa Sanskerta. Pada era globalisasi, pemujaan terhadap indigenous culture merupakan sikap yang mempertentangkan istilah barat dan non-barat. Pada era tersebut, kerjasama internasional tidak mengharamkan penggunaan unsur-unsur budaya lain yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan lingkungan budaya yang berbeda. 6. Yaitu pandangan negatif penduduk asli terhadap orang asing yang dapat berbicara mengenai kebudayaan penduduk asli. Walaupun masyarakat memiliki budaya, tahu banyak tentang budayanya bukan berarti orang lain atau orang asing tidak boleh mempelajari budaya masyarakat tersebut. Kenyataannya, banyak orang asing yang memiliki kemampuan lebih untuk menelaah budaya suatu masyarakat, bahkan mengkritisnya. Namun dalam kenyataannya, banyak orang tidak menyukai atau bahkan tidak mengakui pandangan orang lain terhadap kebudayaannya. Yaitu manfaat masyarakat multikultural. Pengaruh yang paling dominan dalam terbentuknya sebuah masyarakat multikultural adalah sikap mental masyarakat itu sendiri. Sikap masyarakat yang cenderung primordial dan tidak adil akan menjadi faktor penghambat terciptanya masyarakat multikultural. Kondisi itu dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan apabila manfaat dari terciptanya masyarakat multikultural didasari oleh semua pihak.
Beberapa manfaat yang dapat dipetik dari masyarakat multikultural adalah sebagai berikut. A. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat dapat digali kearifan budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. B. Memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain sehingga muncul sikap toleransi yang merupakan syarat utama dari masyarakat multikultural. C. Menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. Paham kapitalisme cenderung diskriminatif dan mengabaikan eksistensi budaya setempat. D. Menjadi alat untuk membina dunia yang aman sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa duduk bersama, saling menghargai, dan saling membantu menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada masyarakat yang lain pula. E. Mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli oleh satu orang atau kelompok saja, tetapi ada di mana-mana. Tergantung dari sudut pandang setiap orang, masyarakat multikultural menganggap bahwa dengan saling mengenal dan saling menghargai budaya orang lain, dapat tercipta kehidupan yang penuh toleransi sehingga tercipta masyarakat yang aman dan sejahtera. Dari manfaat-manfaat di atas, sudah selayaknya kita menerima masyarakat multikultural tidak hanya sebagai realitas sosial budaya saja. Yang lebih penting adalah adanya pemahaman bahwa masyarakat multikultural merupakan konsep acuan berpikir atau bertindak dalam menapaki hidup di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Itu tadi pembahasan kita mengenai masyarakat multikultural. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.